siapa teman-teman? Oke, Kak Nanda punya beberapa boneka tangan teman-teman. Yang warna biru ini namanya Ibu Mumi. Ya. Yang laki-laki kecil ini namanya Andi. Oke. Yang bapak-bapak ini namanya Pak Dede. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa teman-teman? Ibu Mumi. Yang ini namanya siapa? Andi. Oke. Sudah tahu teman-teman? Oke, sekarang kakak akan bercerita ya di dalam, tapi syaratnya teman-teman harus diam dan mendengarkan. Oke? Di desa Lada yang sejuk, Andi baru saja pulang sekolah. Tapi ada yang berbeda hari ini. Bapak melihat sesuatu yang tidak biasa dari Andi. Kenapa ya kira-kira teman-teman? Andi, kenapa kamu tidak main di halaman belakang sekolah? Tidak masuk kelas kamu? Lalu Andi datang menghampiri Bapak Dede. Maaf Pak, Andi lupa bawa buku gambar. Tadi malu ikut kelas. Di ruang tengah rumah, Ibu Mumi melihat raut wajah Andi yang canggung. Ia pun bertanya dengan lembut. Andi, kamu jujur saja ya. Apa kamu bolos pelajaran? Iya Bu, Andi bohong waktu itu. Ibu dan Bapak berdiskusi cara terbaik mengajarkan tentang pentingnya kejujuran kepada Andi. Kita kasih tahu saja Ibu, kita kasih konsekuensi ringan kepada Andi agar Andi berperilaku lebih jujur lagi dan tidak berbohong Ibu. Baik Bapak, kalau dia jujur, sejak awal kita bisa mencarikan solusi. Iya Ibu, Andi itu belum jujur kepada kita, makanya kita nggak tahu kenapa kok dia bolos sekolah. Iya Bapak, mari kita berikan pengarahan Andi biar tidak berbohong lagi. Hari-hari berlalu di desa Lada. Kini Andi jadi lebih terbuka pada ibu dan bapaknya. Ia belajar dari kesalahan dan memilih untuk jujur. Meskipun sulit, di rumah yang sederhana ini, kejujuran tumbuh bersama cinta. Andi sekarang lebih berani bilang yang sebenarnya Ibu. Bangga nak. Itu baru anak ayah. Teruslah jadi anak yang jujur ya. Iya ayah dan ibu, Andi tidak akan berbohong lagi. Andi akan bilang yang sejujurnya bahwa kenapa Andi tidak masuk sekolah karena Andi tidak bawa buku gambar Bapak. Iya Andi, lain sekolah kamu lain kali kamu harus jujur ya kepada ibu dan bapak. Kenapa kamu gak sekolah? Iya Ibu, aku besok-besok jujur deh, gak akan bohong lagi. Sore harinya, Andi bercerita juga pada ayahnya tentang kejadian di sekolah. Senyum bangga terlihat di wajah Pak Dede. Itu baru anak ayah. Karena Andi jujur, mulai besok uang sakunya kembali ya nak.
jujur deh. Beberapa hari berlalu, Andi belajar dari kesalahan. Ia pun jadi lebih berani berkata jujur, dan keluarganya pun bangga padanya. Andi sekarang lebih berani bilang yang sebenarnya. Ayah bangga nak, itu baru anak ayah. Teruslah jadi anak yang jujur ya. Iya ayah, Andi janji terus jujur dan baik hati. Andi pun senang kalau Andi jujur. Andi merasa lega. Oke nak, besok-besok kamu tidak boleh berbohong ya. Kalau berbohong, kamu masuk neraka. Kamu mau tidak masuk neraka? Tidak Bapak, neraka itu kan panas. Andi tidak mau kepanasan. Oke nak, berarti besok-besok kamu harus jujur ya kepada orang tua. Iya Bapak, aku janji deh akan terus jujur kepada Bapak dan Ibu. Oke teman-teman, cerita Andi dan Bapak dan Ibu sampai sini dulu ya. Andi dan Bapak pamit undur diri. Dadah teman-teman. Oke, tadi ceritanya tentang apa teman-teman? Tentang kejujuran. Tadi Andi kenapa kok gak jujur? Gak bawa buku? Lambat. Dan akhirnya bolos? Iya. Ini tadi namanya siapa? Pak? Dede. Ini tadi namanya siapa? Kalau ini namanya? Ibu? Ya, pintar sekali. Oke teman-teman, sudah selesai ya untuk mendongengnya hari ini. Terima kasih banyak sudah mau menyimak Kak Nanda mendongeng. Oke.